menjadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun 23 ayat 12 sampai ayat 14. Penjelasan Quran surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki yang disebut dengan sperma dan air mani kaum perempuan yang disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Dalam waktu tertentu atau 40 hari, nutfah berasal tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Terkait dengan hal ini, riset para ahli embriologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya, mengandung gula dan diperlukan untuk menyediakan energi dalam spermatozoa. Sebelum proses fertilisasi atau pembuahan terjadi, 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu menuju sel telur. Dan jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal. Sel tunggal tersebut akan berkembang biak dengan membelah diri, hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Hal ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop, dan prosesnya tidak simpel dan mudah. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun di atas adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu air mani itu menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus menjadi dengan daging, kemudian menjadi makhluk yang terbentuk lain. Dan hebatnya adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemahaman para ahli terhadap proses kejadian manusia belum sampai pada penggambaran yang sangat detail, seperti yang dikabarkan pada ayat-ayat di atas. Quran surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl 16 ayat 78. Penjelasan ayat di atas ini masih ada kaitannya dengan makna dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut
yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Maka ada ahli yang menyarankan agar anak berkembang dengan kecerdasan yang tinggi dan keharusan budi. Hendaknya selama di dalam kandungan ia sering diperdengarkan musik klasik dan irama-irama yang lembut. Atau kalau dalam konteks Islam, hendaknya bayi yang ada dalam kandungan yang sang ibu sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Setelah manusia menyadari bahwa ketika lahir tidak satupun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah yang telah memberikan indera pendengaran, penglihatan, hati, atau akal pikiran, manusia bisa mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa bersyukur yang teramat besar kepada Allah yang telah berkuasa memberikan semuanya. Oleh karena itu, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua diberikan kepada manusia agar mereka mau bersyukur kepadanya. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepadanya. Ialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Kuasa, dan Zat yang Maha Besar. Mungkin ada yang mau bertanya. Makasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Setia. Saya akan bertanya, perilaku apa yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman Quran Surat Al-Mu'minun? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Iqbal Setia tadi. Yang pertama, selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari hal yang hina. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Terima kasih atas waktunya. Saya Nini Sugiani ingin bertanya. Sebelum proses fertilisasi atau tumbuhan terjadi, berapa juta sperma terpancar dari laki-laki pada suatu waktu menuju sel telur? Baik, saya akan bantu jawab dari yang ini tadi ditanyakan. Kurang lebihnya hanya 1.000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Atas kehendak Allah akan membolehkan masuk 1 sperma saja. Akan tetapi ada juga yang 2 sperma yang berhasil menjadi manusia. Saya mau bertanya. Nama saya Anna Ziratudiana. Saya mau bertanya tentang asal muasal manusia terbuat dari apa? Saya akan ingin menjawab pertanyaan yang tadi. Ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun di atas bahwa manusia pertama kali diciptakan dari seripati atau tanah, kemudian diganti dengan air mani atau sperma yang kemudian diproses dalam pembuahan seorang wanita yang disebut dengan rahim. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan kata dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri.